Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul umam. Allahumma shalli wa sallim ala hadin nabiyil karim bisri wa alan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Apa buktinya? Buktinya tadi waktu azan ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bukankah kita tadi bersegera? Bukankah tadi kita langsung beranjak dari tempat istirahat, dari kerjaan dan sebagainya? Itu salah satu ciri daripada orang yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Ada juga di saat yang lain hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu beranjak segera, ada juga yang tidak, ya, santai-santai saja. Bapak Ibu pernah dengar hadis Nabi yang mengatakan ketika azan berkumandang itu setan lari terbirit-birit, pernah dengar kan? Ada juga sebagai manusia ketika adzan bukan ke masjid malah pergi, itu namanya terbirit-birit gitu ya. Tapi bukan setan, bukan. Kita harus husnudon, mungkin ada anggota keluarganya yang lagi kritis di rumah sakit, mungkin ada keperluan yang mendadak sehingga mementingkan keperluan itu daripada Allah, mungkin gitulah. Yang jelas bukti kita masih dianugerahkan nikmat iman dan nikmat Islam, kita masih sensitif Pak Bu. Ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita langsung tergerak. Itu modal luar biasa. Tidak semua orang diberikan kenikmatan seperti itu. Shalawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini sekedar motivasi saja. Ketika kita dapat undangan atau panggilan dari seorang presiden untuk ke Istana Negara, kira-kira kita persiapannya maksimal ya Pak ya? Pastilah, nggak mungkin. Minimal kita belanja atau memperbaharui baju baru dan sebagainya. Taruhlah semua dapat undangan, satu Nusa Indah dapat undangan. Ketika sampai di Istana Negara, kita nggak mungkin aturan sendiri Pak. Pasti aturan Istana Negara lewat protokoler, pasti itu. Kalau tidak sesuai aturan, apa yang terjadi? Diusir, pasti diusir. Demikian juga kita. Ketika diundang oleh Allah untuk sholat berjamaah, gitu ya. Ketika sholat nggak bisa Pak aturan sendiri. Kita harus protokoler sesuai dengan syarat rukun sholat, kan begitu. Kalau tidak sesuai, bukan diusir tapi tidak diterima. Lalu bahwa sholatahu, Allah tak mau menerima sholat mereka. Alhamdulillah kita memenuhi syarat, masuklah kita ke dalam Istana Negara. Sepanjang acara itu semuanya diatur oleh istana, oleh protokoler. Harus A, harus B, harus begini, harus begitu dan sebagainya. Ada pelanggaran sedikit saja, kira-kira mereka kecewa nggak pihak istana? Ya sedikitnya ada rasa kekecewaan. Kita pun demikian Pak. Ketika diundang oleh Allah, kita sudah ke masjid, kita sudah sholat berjamaah misalnya, sudah sholat munfarid dan sebagainya. Mungkin ada aturan-aturan yang kita tidak dikerjakan. Mungkin syarat Al-Fatihahnya tidak memenuhi syarat, syarat duduk di antara dua sujud tidak bersyarat dan sebagainya, dan Allah pasti kecewa. Tapi kecewa Allah terbagi dua. Yang pertama dimaklum, mungkin keterbatasan kita. Kayak siapa? Kayak Bapak Ibu yang ngaji. Sudah ngaji kok tak bisa-bisa, dimaklum. Kita bukan tidak mau tapi tidak mampu. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksa seseorang kecuali sekedar kemampuannya. Kita bukan tidak mau tapi tidak mampu. Yang kecewa itu Allah kalau sudah tidak mampu, tidak mau, nah itu yang jadi masalah. Gitu ya.
sudah tidak tahu syarat rukun sholat, tidak tahu detail-detail aturan, tidak mau, itu yang jadi masalah. Kalau tidak mampu, Allah memaklumi, karena memang kemampuan kita ya begini adanya. Justru yang jadi masalah itu yang tidak mau, ada apa? Oh kami udah YouTube, kami udah, oh silahkan, tidak jadi masalah. Ya, alhamdulillah. Cuma ya hati-hati aja kan, kita harus pilih, karena ibadah itu dipertanggungjawabkan segala sesuatunya dengan dalilnya. Al aslu fil ibadah al butlan hatta yadula ad-dalilu liwujubihi aw limandubihi. Asal muasal ibadah itu batal, tertolak, tak sah, sehingga ada dalil yang menunjukkan wajibnya, sunnahnya, mubahnya dan sebagainya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, selama ini kita ruku sujud tahu nggak dalilnya? Kan begitu kan? Kalau nggak ada dalil itu sebetulnya batal, kan begitu? Karena nggak ada petunjuknya dari Nabi. Nah, alhamdulillah kita udah berusaha kan, semampu kita berusaha ke masjid untuk mendengarkan, menyimak dalilnya apa, hadisnya apa. Insya Allah sah, kan begitu. Yang jadi masalah adalah sholat hanya sekedar sholatan formalitas, ruku sekedar rukuan, sujud sekedar sujudan. Kalau sekedar sholat-sholatan, sujud-sujudan, ruku-rukuan, nanti di akhirat bukan dapat surga, tapi dapatnya surga-surgaan. Naudzubillah semua, naudzubillah ya. Nah gitu, kamuflase akhirnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu hanya sekedar pembuka saja. Mudah-mudahan menjadi lebih semangat lagi kita dalam thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kajian tentang rukun sholat. Al-hadi asyar al-julusa baina sajadataini. Rukun sholat yang ke-11, duduk di antara dua sujud. Ya. Jadi rukunnya itu duduknya, bukan bacaannya. Kalau Rabbi firli warhamni wajibun itu sunnah, yang wajib itu duduknya. Apa itu definisi duduk? Kemarin ada 3. Pertama, iftiros. Iftiros itu adalah kaki kiri menopang pantat, gitu ya. Yang kedua, tawaruk. Tawaruk itu tanah atau karpet menopang pantat, kan gitu. Yang ketiga, iqa. Iqa itu adalah tumit menopang pantat, gitu ya. Jadi iqa itu seperti begini. Bapak boleh ketika duduk di antara dua sujud begini. Tapi ini pilihan ketiga Pak. Kalau bisa terus. Tapi kalau tak mampu begini. Bagaimana posisi orang yang sholatnya lagi duduk? Posisi orang yang lagi duduk, dia memenuhi syarat duduk di antara dua sujud, karena memang dia posisinya duduk kan. Namanya apa ini? Pak, mohon maaf, boleh di depan lagi Pak? Oh di depan lagi. Ruang meja. Kalau duduk sih kayaknya kelihatan semua ya. Ketika pantat ditopang oleh, taruhlah ini pengganti tanah ya, atau pengganti karpet. Ini namanya apa? Ini tawaruk kan? Kalau iftiros kan ini yang disandarkan, ini yang ditopang, yang menopangkan ya. Nah, berarti yang sholatnya pakai kursi itu duduknya dianggap duduk tawaruk, sah, tak jadi masalah. Cuma hati-hati ketika rukun qauliyah takbir, yang kedua al-fatihah itu wajib berdiri bagi yang mampu, gitu ya. Misalnya kalau Pak Mulyadi mampu ketika al-fatihah berdiri, mendingan berdiri. Jadi ketika imam bacakan al-fatihah sampai waladolin, amin, terus imam baca surah, kita baca al-fatihah, baca al-fatihah dulu sampai waladolin. Ketika imam baca surat, apalagi suratnya panjang, nah pasti nggak kuat kan? Baca surat itu sunat, jadi duduk itu tak masalah. Tetap dapat pahala ketika dibacakan surat oleh imam. Yang jadi masalah ketika kita duduk, tapi posisi imam baca al-fatihah atau takbir, dia sebetulnya mampu berdiri, tapi bermanja-manja, ingin duduk. Nah itu yang jadi masalah, hati-hati. Jadi ukurannya mampu atau tidak. Mampu itu ada 2.
mampu karena kekuatan diri sendiri meyakini. Misalnya contohnya seperti ini Pak, kalau saya lama berdiri nih penyakit saya akan kambuh. Nah itu nggak usah berdiri, duduk aja nggak apa-apa. Yang kedua rekomendasi medis, kata dokter kalau lama berdiri penyakit tambah parah misalnya. Cuma dua aja, nggak boleh yang lain. Jadi tapi itu pun harus kalau diri sendiri harus yakin lain jauh bisa. Nah, duduk di antara dua sujud posisi begini tak apa-apa. Kalau tidak mampu duduk seperti orang normal biasa. Ada juga yang pakai apa supaya gampang berdiri. Ada juga duduk di antara dua sujudnya pakai kursi segini lah, yang kayak Pak Haji Akbar tuh pun duduk juga, namanya duduk tawaruk itu namanya. Yang dilarang itu kayak begini, yang dilarang pantat ke tanah, kaki kiri kanan di sampingnya, nah kayak gini. Nah itu yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh ya. Jadi duduk di antara dua sujud kayak gitu itu dilarang. Nah gitu, makruh punya. Lagian ada kerjaan ngapain kayak gitu ya. Gitu. Silakan Imam. Tadi yang saudara kalau dia di kursi itu, posisi tangannya bagaimana? Apakah waktu dia kan ada di atas sujud, waktu sujud ada waktu ini, jadi kemudian kakinya bagaimana kakinya? Waktu dia tasawuf, baik dia ikhlas maupun tasawuf, jadi kakinya mana? Kita satu-satu dulu, sujud apa tasawuf dulu Ya, dulu, kemudian sujudnya, rukuknya apa? Ya kaki tadi. Apa kakinya? Gimana pokoknya ya, yang betul. Baik, untuk sujud yang paling utama itu jabhah, kening, gitu ya. Ulama jumhur, mayoritas ulama itu kening wajib. Apapun yang terjadi, pokoknya nempel dah terserah. Kalau perlu ya, orang yang tak mampu sujud boleh ditinggikan tempatnya supaya kena ini, boleh, tadi masalah. Walaupun memang dilematis ketika sujud wajib nungging. Bu tahu nggak nungging bu? Nungging itu pantat harus kedudukannya lebih tinggi dari anggota tubuh yang lain. Itu wajib tuh. Tapi kalau tak mampu, jelas Syar'i menjelaskan tidak usah dipaksakan, sekemampuan saja. Jadi mengenai ketika sujud tapi kita posisinya duduk, yang penting diambil tumakninahnya, diambil kenyamanannya. Nggak usahlah ketika duduk, mohon maaf, nggak usahlah ketika duduk misalnya kaki dirapatkan, karena tidak begitu juga tetap aja kaki menghadap kiblat itu. Terus tangan nggak usah juga jadi begini, nggak usah juga. Atumanin aja, senyaman aja. Bagaimana jabah? Tadi kan tadi bilang, nggak tukal ibu nafsa bilawus. Memang mampunya tapi memang tak mampu ya udah terus dipaksakan. Tapi memang harus diniatkan kita mau sujud, itu maksudnya ya. Dengan bacaan Subhana Rabbiyal A'la. Nah, itu yang pertama. Untuk tasawuf juga nggak usahlah seperti gini misalnya tahiyatnya, gitu ya, kakinya. Nggak usah juga gitu ya. Karena apa? Pada dasarnya kan ketika tasawuf itu yang paling utama jari itu menghadap kiblat. Kita tetap aja menghadap kiblat. Kamu tetap menghadap kiblat kan ketika jari-jarinya kan. Itu aja yang penting. Yang penting jari-jari kaki kita tetap menghadap kiblat. Itu pun sunnah. Mau gini juga nggak masalah. Mau gini juga nggak masalah. Yang penting senyamannya aja. Senyamannya itu bagi orang yang bukan tidak normal apa ya. Nggak enak juga bikin. Bagian uzur, nah gitu ya. Kalau tidak normal kesannya gimana gitu ya. Bagian uzur itu jadi masalah. Cuma kalau mampu rukun qauliyah seperti takbir dan al-fatihah, kalau bisa usahakan sambil berdiri. Kalau bisa, tapi kalau tidak bisa, silahkan sesuai rekomendasi keyakinan pribadi dapat menimbulkan lebih parah penyakit atau rekomendasi dari medis atau dari dokter. Itu aja intinya.
Jadi tak usah ada modifikasi macam-macam Pak Imam. Tetap aja senyamannya aja. Nah, begitu ya. Khusus untuk kondisi orang yang sholat karena duduk. Bagaimana, ada yang lain nggak untuk duduk di antara dua sujud? Saya ingin bersila karena mampunya bersila, silahkan. Saya ingin selonjoran, silahkan. Kalau memang tidak mampunya hanya selonjoran, bisa aja kan orang yang kakinya sakit nggak bisa lipat gini kan bisa aja, silahkan. Bukan masalah tak sopan, tapi masalahnya bukan mau tidak mau, tapi mampu dan tidak mampu, itu masalahnya. Nah gitu ya. Baik hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bisa. Waktu takbiratul ihram itu tangannya apa segini atau sini? Posisi apa dulu? Posisi sujud. Ya, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ini atau tangan ini. Ini takbir. Salah satu sunnah takbiratul ihram itu mengangkat tangan. Ya, posisi tangan kita ini awalnya. Oh di awalnya. Awalnya apakah lepas seperti ini atau di atas ini? Oh yang duduk. Oh yang duduk. Kalau keutamaan harus menyerupai orang yang sholat normal. Jadi tidak begini, ya tidak posisi lagi kondisi sholat begini saja. Kalau bisa ya. Tapi kalau tak bisa kembali lagi tadi ke atumanina, kenyamanan. Tak apa-apa gini juga. Karena apa? Karena ketika berdiri bukan posisi tangan yang difokuskan, tapi posisi berdirinya itu yang termasuk rukun. Ketika takbir, ya takbir seperti biasa. Syukur-syukur takbirnya itu sama dengan sujudnya. Jadi kalau takbir segini berarti ya sujud segini berarti itu. Jadi ya kalau idealnya, walaupun tidak harus seperti itu gitu ya. Karena memang posisi sujud ketika tangan di tanah itu sama dengan posisi ketika kita takbir, gitu ya. Cuma bedanya kalau sujud ini rapat, disunahkan, tidak direnggangkan, itu aja. Jadi kesimpulannya, untuk posisi sholat ketika tidak mampu berdiri, maka disesuaikan saja dengan kenyamanan kita ketika mengerjakan sholat, jangan dipaksakan. Karena apa definisi kenyamanan? Kalau ketika sholat kita bertambah khusyuk, itu berarti namanya nyaman. Ketika kita duduk di antara dua sujud tapi posisinya bersila, misalnya ya, dan bersila itu mampunya begitu dan nyaman, mendingan bersila daripada memaksakan diri iktiros atau tawarruk begitu. Karena posisi duduknya, bentuk posisi duduk itu sunnah saja, tapi duduknya itu wajib. Beda ya, model duduk dengan duduk itu berbeda. Kalau modelnya sunnah, tapi duduknya adalah wajib. Nah, gitu. Demikian juga dalam rukun sholat yang ke-11, duduk di antara dua sujud hukumnya wajib. Makanya Bu, kalau ibu normal hati-hati. Ketika sujud pertama dan ketika duduk di antara dua sujud, ada posisi yang begini, sujud lagi, itu bisa dikategorikan tidak sah. Karena yang namanya syarat duduk di antara dua sujud itu harus tegak, ya, tegak antara apa belakang ini? Punggung apa pundak? Ini batasan antara leher dengan ini badan. Tengkuk lah ya mungkinnya. Nah, jadi ini harus 90 derajat Pak. Bagi mereka yang normal, bagi mereka yang normal tapi posisi duduk sujudnya begini, itu tidak sah sholatnya. Kecuali bagi punya yang penyakit, itu lain cerita, beda ya. Hati-hati betul. Jadi ketika tegap ini baru bacakan Rabbi firli warhamni wajibuni dan sebagainya. Begitu. Yang normal, yang sehat, dia sujud pertama, tiba-tiba mohon maaf ada yang menyakiti sini dia angkat, dia bertahan aja. Kalau beda kan kita sudah disujud, gimana? Baik, kalau sujudnya itu berubah, diangkat, terpisah antara tempat sujud dan keningnya, itu dianggap sujud dua kali. Hati-hati. Ngerti ya? Jadi kalau
Kalau merasa sakit dikurangi saja tekanan dahinya, bukan dilepas, dikurangi tekanannya. Kemarin kan disunahkan menekankan kepala dengan tengkukan, gitu ya. Kalau 4 kilo kita sujud di timbangan 4 kilo. Nah kalau sakit ya kurangilah jadi 1 kilo atau setengah kilo. Yang kira-kira yang penting nempel gitu. Jadi wajibnya itu nempelnya, bukan kita harus melekat betul gitu ya. Yang wajibnya itu nempelnya. Walaupun keutamanya tetap kepala kita 4 kilo disujudkan jadi 4 kilo di timbangan gitu, itu utamanya kan. Nah ketika ada rasa sakit boleh geser boleh, tapi jangan terpisah, jangan lepas. Nah gini boleh, ini boleh, kalau ke atas ke bawah boleh. Yang penting jangan ngangkat, jangan terpisah, kening dengan tempat sujud itu aja. Karena dianggap sujud 2 kali. Kalau dalam 1 rakaat sujud sampai 3 kali berarti sholatnya tidak sah. Kalau demikian, ketika atahiyat akhir, kejadian misalnya sujud sampai 3 kali, ketika atahiyat akhir jangan salam berdiri lagi, tambahin lagi 1 rakaat, karena rakaat yang tadi sujudnya 3 kali itu tidak sah. Itu khusus kening Ustaz. Khusus kening, yang lain tak masalah. Ya, yang lain ini tak jadi masalah begini. Cuma memang harusnya begini. Bergeser atau terangkat? Tak masalah, cuma apa niatnya bergeser gini gitu ya, itu aja. Kita tanya sama niat sendiri. Yang penting dalam sujud itu dahi aja, gitu ya. Nah, gitu. Baik, malam ini kita akan membahas tentang bacaan duduk di antara 2 sujud. Ada belasan hadis Pak tentang duduk di antara 2 sujud, doanya itu. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warjubni. Cuma segitu Pak. Ada seperti itu. Hadis dari Abu Daud ditambah lagi dengan wa'afini. Nah, yang dipermasalahkan itu oleh beberapa ulama itu wa'afani. Itu tak ada hadisnya, katanya demikian. Ya, harusnya 7 katanya. Kita biasanya berapa Pak? 8. Kita kupas tuntas tentang masalah duduk di antara 2 sujud. Gitu ya. Kita coba tuliskan dulu. Kita belajar tentang bacaan duduk di antara 2 sujud. Saya ingin tanya sedikit sama Bapak Ibu. Waktu dulu kecil ketika membaca Rawi Pilih Warhamdi Wajibuni itu diajarkan sama guru masing-masing kan ya. Dulu tahu nggak sumbernya dari mana? Nggak tahu sama sekali ya. Mohon maaf, bukan kami menyalahkan atau apa ya, bukan. Setidaknya malam ini mudah-mudahan kita tahu di mana sumbernya kan begitu ya. Setidaknya malam ini mudah-mudahan kita tahu, kita bukan hanya sekadar baca tapi juga tahu asal dan usul daripada bacaan tadi. Karena memang belasan hadis kalau bagi orang awam memang sangat membingungkan gitu. Cuma untunglah kita bermazhab gitu ya. Jadi mazhab itu ibaratnya apa ya? Jalan untuk melaksanakan cara-cara ibadah itu ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D, itu aja. Karena kalau kita langsung ke Al-Quran hadis, jangankan bapak-bapak ibu-ibu, saya aja tak sanggup, guru saya aja tak sanggup. Ayo mau gimana? Langsung kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Pernah dengar Pak? Gimana cara baliknya? Ayo mau baca Bismillah, gimana tafsirnya? Pasti ulama kan mengatakan itu maksud saya. Nggak mungkin ada orang saat ini langsung kembali Quran dan hadis, nggak mungkin, karena jaraknya dengan Nabi 1400 tahun lebih, sangat nggak mungkin sekali. Makanya ya kita melalui guru. Karena gini, Imam Bukhari ya itu punya murid namanya Imam Muslim. Imam Bukhari punya guru namanya Imam Muslim itu gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal punya guru namanya Imam Asy-Syafi'i.
Imam Asy-Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Gitu Pak, terus bersusun sampai Imam Al-Jurji. Sampai ke Pak Imam Al-Jurji itu bersahabat dan berguru bersama Abu Hurairah. Abu Hurairah berguru sama Rasulullah. Nah itu namanya apa? Itu namanya sanad. Jadi kita berguru lewat sanad, lewat Imam Asy-Syafi'i, lewat Imam Malik, kan gitu. Itu harusnya. Ya. Tapi kalau Bapak dulu misalnya langsung Quran hadis, saya yakin nggak akan bisa sampai kapanpun, karena kita memerlukan guru, itu masalahnya. Ya. Baik, tolong dikoreksi kalau salah. Robi Firli Warhamni, aja Pak, Wajburni, apalagi Warfa'ni, Robi Firli Warhamni, Wajburni, Warfa'ni, Warjubni, satu, dua, tiga, empat, lima, Warjubni, Wahdini, Wa'afini, Wa'afani. Wa'fu'ani, Wa'fu'ani. Boleh dikoreksi, khawatir ada yang salah. Saya mau tanya Bapak Ibu, ketika membaca Robi Firli Warhamni Wajburni Warfa'ni dan selanjutnya, itu apa yang dipikirkan Bu? Cuma baca aja. Nah, jadi kita coba belajar khusyuk lewat duduk di antara dua sujud, begitu aja ya. Kalau Ibu mau tahu maksud Robi Firli Warhamni, ini ada dalam kitab Kasyifatus Sajah gitu ya. Nah, halaman 55. Ini dijelaskan cara baca Robi Firli itu supaya kita khusyuk, ada intinya apa? Ada maksud-maksudnya gitu. Cuma ya kalau dikasih ibu gini, ya belajar sendiri lah. Nah, gitu ya, kalau dikasih gini gitu ya. Nah gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Robi Firli itu asal kata dari Ghafara yaghfiru. Ghafara yaghfiru. Pernah dengar tuh? Jadi Ghafara yaghfiru itu kalau lengkapnya Ghafara yaghfiru ghufran fahuwa ghafirun wadaka maghfurun ighfir la taghfir. Nah gitu ya. Jadi ighfir. Nah ini asal kata dari ighfir. Nah gitu. Ini asalnya Robbi Firli. Asal kata dari Robiya. Kenapa Robiya? Karena Robbi itu artinya Tuhanku. Berarti Rob, Tuhan. Ini ya-nya itu ya muqaddaratun ala ana, aku gitu maksudnya. Ini mohon maaf Pak Haji, hanya sekedar wawasan aja Pak Haji ya. Nah gitu. Nah ighfir asal kata dari Ghafara yaghfiru ighfir. Kenapa enggak Robi Firli? Nah, jadi begini Pak. Ada rumus li sukuniha wa kisari maqoblaha. Tabiat alif itu tabsutu fil ibtida wa tasqutu fid darji. Alif kalau di awal itu tetap bisa pakai baris. Contoh, misalnya ighfir. Kalau di awal itu alifnya bisa pakai baris, mau i, mau a, mau u silakan. Tapi watas kutu darji menghilang ketika di tengah-tengah. Jadi kan di tengah-tengah ya, iya kan? Nah, jadi alifnya itu dihapus, gitu maksudnya. Bukan dihapus, tidak dibaca. Gitu ya, hilang, tidak dibaca. Jadi asalnya begitu, Robi Firli.
asal muasalnya demikian. Ketika kita membaca Robbi Firli, hati-hati jangan disamakan dengan wa'fu anni. Wa'fu apa artinya? Maafkan. Kalau Firli apa artinya? Ampuni. Apa bedanya ampuni dan maaf? Nah itu beda ya Bu ya. Jadi Robbi Firli ketika kita membacakannya, maka supaya kita khusyuk, ya Allah ampunilah dosaku, sambil membayangkan dosa. Misalnya kalau kita sholat asar, berarti membayangkan dosa antara zuhur sampai asar. Karena dalam hadis itu tiap satu kali sholat seketika itu dosa diampuni sampai waktu asar. Setelah asar diampuni lagi dosa sampai maghrib. Setelah itu maghrib diampuni lagi sampai isya. Terus saja begitu. Nah, Robbi Firli itu dosa yang sudah lewat, mohon diampunkan. Itu maksudnya. Kalau wa'fu anni nanti beda lagi. Kita belum sampai di sini ya. Itu khusus untuk Robbi Firli. Nah, itu. Yang kedua, warhamni. Warhamni asal kata dari rahima yarhamu. Rahima yarhamu. Fi'il amalnya irham. Rahima yarhamu rahman bahwa rahimun wada kamarhum irham la tarham. Irham. Ini irham ya. Irham itu asal kata dari wa irham. Asalnya gini Pak, wa irham. Sekali lagi karena alimnya di tengah-tengah tadi apa ketika dibaca hilang. Jadi warhamni, jangan wa irhamni. Macam dalam tahlil ya arhamar rahimin irhamna, itu sebetulnya keliru, mohon maaf. Kita niatkan mau diwasol, mau berhenti, itu aja dulu. Kalau Bapak niatnya berhenti, boleh. Ya arhamar rahimin irhamna, itu betul. Tapi kalau ya arhamar rahimin irhamna, itu salah. Mana yang lebih baik? Kalau mau diwasolkan, ya arhamar rahimin narhamna. Nah gitu. Kita cek ya. Ya arhamar rahimin irhamna. Begini kan Mbak? Ya arhamar rahimin irhamna. Kalau mau irhamna, Bapak berhenti dulu. Ya arhamar rahimin irhamna, itu betul. Ya, kalau begini betul. Tapi kalau mau diwasol, mau disambung, coba lihat. Ya arhamar rahimina irhamna. Tadi alif kalau di awal kalimat itu bisa pakai baris, ya kan? Tapi kalau di tengah-tengah dihilangkan cara bacanya. Maka kalau mau nyambung ya arhamar rahimi narhamna, karena ujungnya patah. Kita sering dengar kan ketika tahlilan ya arhamar rahimin irhamna. Maksudnya wasol apa terputus dulu? Kalau terputus dulu boleh ya arhamar rahimin putus irhamna, itu baru betul. Tapi kalau mau wasol harus narhamna. Ya arhamar rahimin narhamna. Itu fungsinya alif tasqutu bil ibtida wa tasbutu bidahi. Apa kalimatnya itu? Itu dari nahwu shorof Pak. Mohon maaf. Jadi kalau Bapak yang belum pesantren ya nggak akan kenal. Nah, gitu ya. Jadi bolehlah kita mulai nanti kalau tahlil ya arhamar rahimin narhamna. Kalau diwasolkan, tapi kalau diputuskan ya arhamar rahimin irhamna. Nah, gitu. Ya. Nah, kita kembali lagi ke warhamni.
Asalnya wa irhamni. Sekali lagi kalau alif di tengah-tengah maka fungsi alif udah gak ada. Jadi warhamni. Artinya apa Pak? Bu, warhamni ada yang tahu? Itu rahmatilah. Ya, sayangilah. Gitu ya. Warhamni. Nah, ketika kita membaca Robbi firli, ya Allah, ampuni dosa kami yang telah lalu ya Allah, sambil membayangkan dosa kita yang kemarin berbuat gitu ya. Nah, udah gitu, setelah diampuni, warhamni ya Allah, berikan kasih sayang, berikan rahmat, begitu maksudnya. Jadi setelah kita minta ampunan, kita diberikan rahmat atau kasih sayang. Kasih sayang siapa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu tahu kan kalau ibu punya anak yang terkasih dan tersayang, apapun kita berikan kan? Pak, bapak dulu waktu muda punya pacar, kasih sayang kan? Kalau misalnya malam minggu hujan deras, di malam yang dingin dan gelap sepi, hujan lagi, terus calon istri bapak telepon ke rumah lah, kira-kira bapak ke rumah nggak? Pastilah, wajib tuh biasanya. Ya, dulu waktu muda, ya pengalaman bapak ibu maksudnya. Kan gitu ya, wajib tuh. Nah itu, ya wajib dalam kamus cinta gitu maksudnya ya. Kenapa? Karena kita udah berkasih dan bersayang dan begitu. Demikian juga Allah, kalau kita minta sesuatu sudah dapat kasih sayang Allah, apa sih yang nggak diberikan oleh Allah? Ada orang yang meminta Allah bullshit, katanya saya udah rajin sholat, rajin ibadah, minta doa tetap aja nggak dikasih gitu. Ada kayak gitu Pak? Begini Pak, saking sayangnya kita sama cucu kita atau anak kita, kadang-kadang kita mau kan anak itu kita peluk erat-erat gitu ya, iya kan, sampai anak nangis, sampai anak nggak mau sampai nangis. Nah Allah juga begitu mungkin, saking sayangnya kepada kita, membuat kita nangis, membuat kita sedih, membuat kita kesel, bisa aja seperti itu. Saking kasih sayangnya. Iya. Kita lihat ya. Ketika Robbi firli warhamni. Selanjutnya wajburni ya. Wajburni dari Jabaro ya Zulu. Jabaro. Saya sengaja begini supaya Bapak punya pengalaman asal usul kata lah, itu aja nih Pak. Jabaro yazburu. Yazburu Izri. Izbir. Nah tadi dari izbir nih Pak. Jabaro yazburu izbir. Jadi ini semuanya fi'il amar semua. Fi'il amar kepada Allah itu artinya doa. Fi'il amar kepada hamba artinya perintah. Itu yang membedakan. Wajburni asal kata dari waizbirni. Ya, asal katanya begitu. Mendapat memakai wawu maka alifnya tertekan jadi wajburni. Sebagian ulama ada yang mengatakan izbur, gitu ya, bisa izbir, bisa izbur. Saya mohon maaf tak bisa menjelaskan asal usul kata ini karena kita membutuhkan beberapa waktu untuk memahami ilmu sorof. Jadi bagi bapak-bapak ibu-ibu agak kurang memungkinkan, gitu ya. Nah, jadi wajburni maknanya adalah mencukupi atau menutupi atau juga memperbaiki. Setelah kita mendapatkan ampunan dari Allah dan ibu bapak harus pede kita diampuni, itu fungsinya husu ya. Setelah bapak ibu diampuni oleh Allah, warhamni, dan telah mendapatkan kasih sayang Allah, maka wajburni, cukupkanlah, perbaikilah, tutuplah, gitu ya. Kalau cukupkanlah itu dalam pengertian wajburni ya, bukan dalam arti harta, karena kalau harta nanti ada apa-apa kalau harta warjubni, gitu ya. Di sini wajburni maknanya, mohon maaf saya bacakan.
wa akmalu yaqulu wa qawma yasma'u bi qawli wajburni ay agni wa a'tani mala kasiro. Wajburni ternyata di sini maknanya kayakanlah, wa a'tani berikanlah, mala kasiran sesuatu yang banyak. Ini maknanya bukan hanya sekedar harta benda ternyata, tapi segala macam nikmat, terus apalagi keberkahan, termasuk rezeki juga di sini. Berarti maknanya agnia, agni, kekayaan, gitu ya. Jadi ketika ibu membaca wajburni, ya Allah berikanlah kami kecukupan, cukup dalam ekonomi, cukup dalam hidup, cukup dalam sandang, cukup dalam pangan, cukup dalam berkeluarga dan sebagainya. Gitu maksudnya. Saya ya 3 kata dulu ya. Kita coba husut dengan Rabbi firli warhamni wajburni. Baik, kayaknya ini bacaan duduk di antara 2 sujud saya yakin nggak akan cukup ya. Kita bahas. Saya ada waktu 1 menit. Barangkali Bapak Ibu ada yang ditanyakan, silakan Bu. Sampai wajibnya nih. Ya, tadi wa fu'ani itu baik. Kita langsung percepat saja. Wa fu'ani itu tambahan dari kitab Ihya Ulumuddin. Gitu ya. Hadis dari Abu Daud yang termaktub dalam Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 155. Jadi yang membedakan kita dengan mazhab Hambali adalah waqf ani itu. Ibu silakan cek Muhammadiyah, Persis itu rata-rata atau Salafi itu rata-rata nggak ada pakai waqf ani. Waqf itu nggak pakai. Mereka sampai Rabbi firli warhamni wajburni wahdini wa'afinah di sini. Rata-rata segitu. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, kenapa ditambah-tambah wa'afani? Lihat Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 155 ya. Atau juga lihat dalam Syarah Muhazzab juz 3 halaman 347, atau juga lihat dalam Hasyiah Al-Falyubi juz 1 halaman 184. Atau kalau masih ngeyel, nggak usah ditambah-tambah, ngapain ditambah-tambah? Dari nabinya juga cuma 7. Nah, begini aja. Syekh bin Baz, guru-gurunya Salafi, gitu ya, itu pernah bilang, wa in da'a bijiyadah fala ba'sa. Kata Syekh bin Baz, walaupun ditambah doa dalam Rabbi firli warhamni sekalipun sampai Rabbana atina fid dunya hasanah wala ba'sa, tidak apa-apa. Jadi guru-guru Salafi pun ngomong demikian, nggak jadi salah ditambah. Apalagi kita ini dianjurkan oleh para ulama seperti Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i dan lain-lain. Begitu ya. Jadi insya Allah bacaan ke-8 ini semuanya ada dalilnya. Rabbi firli sampai wahdini itu dalam hadis Nabi, ditambah hadis Ibnu Daud wa'afini, ditambah lagi dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 155 itu dari wa fu'ani. Jadi semuanya ada dalilnya. Bapak tinggal cari-cari aja lah, itu aja. Cukup, silakan Bu sebelum kita tutup. Baik, alhamdulillah malam ini kita sudah menyelesaikan bacaan duduk di antara 2 sujud, baru 3 ya. Rabbi firli warhamni wajburni. Bagaimana kalau ibu cuma baca 1 aja, tak jadi masalah, Rabbi firli. Bagaimana kalau tidak baca, tak jadi masalah. Karena yang wajibnya itu duduk di antara 2 sujud. Cuma masalahnya kalau makan kita kan nggak mungkin nasi saja ya. Ada tempe, ada tahu, ada ayam, ada sayur. Masa iya nggak pakai baca apa-apa? Pelit betul kepada Allah ya. Bahkan Nabi pun mencontohkan Rabbi firli warhamni wajburni warfani warjubni wahdini wa'afini plus wa fu'ani. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Insya Allah pekan depan kita masih membahas duduk di antara 2 sujud, yaitu kalimat warfani warjubni wahdini wa'afini wa fu'ani dengan sejarahnya. Sekian dan demikian. Allahumma fiqillah kami tarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.